Racikan Berita 1. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Balfas. Kita ketemu lagi, kami dari Bintang Mercy Indonesia. Kita hari ini kedatangan tamu nih, senior-senior saya dari alumni UI ya. Kebetulan sebelah kiri saya nih ada Budi. Apa kabar Budi nih? Waduh, luar biasa nih, sudah berapa tahun nggak ketemu. Di ujung kanan saya ada satu lagi, Bang Juju Purwantoro. Luar biasa, hari ini saya kehadiran tamu yang luar biasa nih, ada Bang Juju Purwantoro ini. Beliau adalah Vokat senior ya, alumni UI yang banyak sekali menggarap dan menerima mengurus semuanya, jadi pengacaranya Habib Rizik ya, lalu Ustadz Alfian Tanjung ya Bang Juju ya. Iya, Ustadz almarhum Maher. Lalu Ustadz almarhum Maher. Lalu ada beberapa lagi ya, saya lupa nih. Banyak sekali Bang Juju, ini sangat luar biasa nih. Sekarang beliau ini hadir di tengah-tengah kita ya. Jasa palsu, jangan lupa jasa palsu. Iya. Juga lagi ngurusin ijazah palsu yang terakhir nih. Lagi garap ijazah palsu. Iya. Dengan timnya. Luar biasa Bang Juju ini. Kami hadir Bang Juju ini tengah-tengah kami pada hari ini. Tapi temanya Bang Juju hari ini kita adalah bukan ijazah palsu dulu nih. Oh, oke. Ya. Hari ini temanya adalah kita akan garap soal Pilkada DKI. Ya. Hangat ya, Lagi rame. menjelang pilkada ya. Iya, karena kebetulan teman-teman di belakang banyak nih alumni UI juga pada kumpul hari ini. Luar biasa, sangat senang sekali nih. Iya. Ya kan hari ini ya. Mudah-mudahan kita lebih sehat semua. Gini Bang Juju, udah lama juga nih nggak ketemu ya. Kita sejak pulang pergi tinggal kemarin ya. Iya. Sudah hampir sebulan kita nggak ketemu Bang Juju ya. Iya, semoga cepat recovery, cepat sembuh kembali. Amin, amin. Terima kasih. Ini baru ketimpa percobaan sakit, dan semoga segera sembuh ya, recovery kembali. Amin, amin. Terima kasih. Jadi begini Bang Juju, melihat pilkada ini sangat ramai hari. Ya, khususnya DKI ya, Anies ya. Dan serentak ini dilakukan di Indonesia, pilgub ini. Tanggapan Bang Juju ini apa sih nih? Kok bisa bareng kayak gini rame? Apakah nggak keluarin uang jadi begitu banyak nih pemerintah nih? Dan satu itu, kedua dari kacamata hukum Bang Juju melihatnya sebagai apa nih bentuknya? Iya, konsekuensi ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, jadi satu konsekuensi hukum gitu ya, bahwa pelaksanaan pilkada itu di periode mulai tahun ini itu dilakukan serentak se-Indonesia. Jadi apakah itu bupati, apakah itu gubernur gitu ya, itu kita adakannya serentak. Tentunya undang-undang seperti itu, undang-undang pilkada, dan ini membawa konsekuensi tentu ya. Di samping pastinya dana ya, masalah dana, kemudian masalah pengadaannya diadakan dalam waktu yang serempak, membawa konsekuensi yang itu hingar-bingar lah, boleh dikatakan begitu ya. Ya, bayangkan aja kalau 27 provinsi mengadakan pilkada serentak seperti itu. 23 provinsi aja kalau kita ngadain ya setengah mati ya. 34 ya, 38 sekarang? Sekarang 38 ya. Nah, luar seperti biasa, itu. biayanya besar sekali Bang. Ya, kira-kira seperti itu. Yang perlu kita soroti adalah di beberapa pilkada di beberapa kota besar, provinsi ya, terutama misalnya di DKI sendiri ya. Bukan DKI lagi sekarang katanya. Jadi kota Jakarta ya. Iya. Tuh, jadi daerah khusus Jakarta aja. Nggak pakai ibu kota lagi gitu, katanya kan. Walaupun saya juga berpendapat bahwa masalah itu masih memiliki polemik ya. Ibu kotanya belum ada kok. Iya. DKI Jakarta udah dicabut itu. Dari mana itu aturan seperti itu? Ibu kotanya sini belum ada kan? Ya, baru bayang-bayang aja kan. Nah, ibu kota negara baru itu yang katanya ibu kota negara baru itu. Tapi DKI Jakarta sudah dicabut
ibu kotanya dicabut, Ya. daerah Daerah khusus khusus Jakarta. Lucu kan? Ya, emang rezim ini penuh kelucuan begitu ya. Saya pikir begitu. Nah, akhirnya konsekuensinya adalah salah satu pilgub nanti di bulan Oktober ya. Itu November, sorry. November. Kalau Oktober kan untuk Lengser. pilpres, Ya. lengser. Habis. Si Anu habis tuh. Nah, gitu. Si Anu itu siapa tuh Bang Juju? Namanya jangan sekurang-kurangnya Bang Juju. Ya, udah itu yang sudah kita ketahui lah, Jokowi lah begitu lah, kira begitu. Dan kita juga belum tahu apakah akan diganti pada Oktober atau mungkin lebih cepat Pak Budi ya. Juga belum tahu ya. Syukur-syukur lebih cepat begitu harapan kami. Sehingga lebih cepat perubahan begitu. Ada perubahan. Nah, oleh karenanya yang menarik ada DKI ini ternyata calon pemimpin gubernur ini ya, sampai sekarang ini kita belum kepastian kalau boleh saya katakan. Karena apa? Karena yang asal mulanya Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS itu memang mencalonkan Pak Anies begitu ya. Tapi juga belum tahu kita formal apa tidaknya, karena belum diresmikan pencalonannya pada Bapak Anies itu, Anies Baswedan, karena PKS menghendaki wakil dari pihak partai mereka. Nah, Ya, ada buying time. ada ya kira-kira begitu. Buying time. Ya itu Pak siapa? Sohibul Iman. Sohibul. Sohibul Iman. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Tapi bukannya sudah diresmikan itu? secara formal belum. Belum diformal. Tapi omong-omong sudah. Omong-omong sudah bahwa PKS menghendaki Sohibul Iman, kira-kira wakilnya. Kalau yang diajukan Anies, ya wakilnya ada dari mereka. Katanya kan begitu. Tapi kan itu belum formal kan begitu. Kenapa? Karena kan baru satu partai. Masih menunggu partai yang lain kan. Kita Nasdem baru kan turun juga Nasdem. Kemarin ada Ya saya baca di medsos juga itu kan. baru wacana-wacana saja. Ya, yang namanya PKB, Nasdem, gitu. Menyerahkan saja kepada Anies katanya kan begitu. Tapi ingat ya, belum formal. ya. Nah, jadi masih ada kemungkinan berubah sana sini, ya kan? Berubah dalam arti gubernur sendiri ataupun wakilnya. Jadi benar question sampai saat ini, kan begitu. Sebagai contoh misalnya, yang katakanlah PKS ini tidak berkoalisi ya dengan pihak AMB, ya, partai-partai yang oposisi itu, maksud saya partai-partai yang di blok pemerintah. Tapi untuk Pilkada Sumatera Utara mereka mendukung siapa? Bobi Nasution. PKS katanya dukung sana. Ya, Resmi loh PKS dukung. resmi. Itu sudah formal malah, sudah resmi. PKS dukung Bobi. Jadi timbul satu pertanyaan buat warga Jakarta atau katakanlah simpatisan Anies Baswedan di Jakarta, ya, yang perlu lalu mereka adalah banyak mendukung atau memilih Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi bingung juga, jadi ragu-ragu juga. Orang yang diandelin adalah PKS, sementara PKS di Sumatera mendukung Bobi. Kan jadi apa, ketidakpastian di sini. Tidak ada suatu ketidakpastian kan untuk DKI. Nah, oleh karenanya saya menganggap bahwa DKI ini masih bisa puting beliung lah, kalau saya katakan begitu. Seperti itu. Jadi belum ada kepastian bahwa Anies itu akan didukung oleh PKS. Kecuali memang mereka mau malu gitu, ibaratnya gitu. Sumatera Utara mendukung. Berarti sampai saat ini Anies belum Bobi, punya kepastian untuk jadi gubernur kembali. Betul sekali. Sampai saat ini Anies belum ada kepastian. Dengan kepastian. Ya. Secara Apakah nanti PDI mau mendukung? Nggak, kalau cuma PDI aja nggak cukup Bentar juga. lagi ada pendaftaran ya kalau nggak salah kan? Iya, pendaftaran itu tinggal 3 minggu lagi kira-kira. Iya. Tapi kan PKS itu karena memang kekurangan kursi ya. Kekurangan jadi kursi. dia masih bimbang bagaimana dia untuk membangun koalisi yang kuat ya. Membangun koalisi yang kuat itu mereka masih bimbang karena kekurangan jatah kursi ya. Kalaupun mungkin adalah mereka merangkul PDI Perjuangan misalnya. Apakah PDIP juga akan mendukung Anies? Belum tentu juga kan begitu. Belum pasti juga. Tapi persoalannya adalah kalau PDIP juga tidak merangkul atau bergabung dengan partai lainnya, juga tidak cukup juga kursinya, Pak. Nah, minimal dia harus bergabung 1 atau 2 partai yang lain.
Itu jadi dari sedang dan dilema ya Anies Baswedan sekarang. Ya, ya memang dalam hal ini dengan PDIP itu kan ada perbedaan ideologi. Dengan PKS itu jadi hambatan yang utama ya. Tapi yang bisa saling menguatkan adalah karena saat ini PDI Perjuangan sedang berseberangan dengan kubu dari Joko Widodo. Kita bisa saling menguatkan. Jadi ya. Tapi apakah mungkin nih, Bang Budi nih, apakah mungkin nanti tiba-tiba PDIP, kita nggak tahu politik ya, PDIP bergabung dengan misalkan PKB atau dengan Nasdem untuk dukung ke Anies? Itu ada kemungkinan ke situ sih terbuka ya, karena politik itu kan dinamis ya. Dia tidak seperti ilmu eksakta ya. Jadi kita tidak menggunakan otak kiri, tapi kita menggunakan otak kanan. Dimana itu juga ada namanya intuisi ya. Kita melibatkan itu intuisi. Ya, beda kalau kita belajar ilmu eksakta atau bekerja di bidang ilmu pasti ya. Itu kita menggunakan otak kiri. Jadi itu kemungkinan itu masih terbuka ya. Itu sangat terbuka ya, seperti tadi Bang Juju katakan, seperti angin puting beliung. Apapun kemungkinan bisa terjadi gitu. Iya. Dan dengan PDIP sekali lagi tadi masih bisa berkoalisi ya PKS walaupun secara ideologi berbeda. Ya, tetapi ada satu tujuan yang sama ya, ada satu maksud kedepannya bagaimana, apalagi Anies sudah membuktikan selama tahun 2017 sampai 2022 menjabat dia orang yang sangat terbuka dan inklusif, dan itu sangat menguntungkan sebetulnya bagi PDIP ya untuk berkoalisi dengan PKS. Ya, memang sampai detik ini semua masyarakat khususnya di warga Jakarta, saya melihat begitu antusias mendukung, menginginkan kembali untuk Pak Anies duduk kembali, ya kan? Betul. Di pojok manapun saya tanya, di warteg sampai restoran papan atas semua, Anies deh, capek gue Bang Lahen. Saya pernah tanya, gimana kalau Pak Ahok? Aduh capek deh ngomong aja. Pada ngomong gitu, banyak itu saya tanya di warung nasi mana, aduh capek kasar, mulutnya kurang ajar lah, tidak pantas jadi seorang pejabat menunjukkan yang mulutnya kasar, kurang ajar. Itu bukan saya yang bicara, ini saya punya data, saya tanya kemana-mana. Lalu tetap mereka menginginkan Pak Anies. Tapi kalau seperti ini kan dampaknya ini kesannya seperti dijegal ya, Bang Jojo ya, seperti dijegal ya, karena PKS suaranya mendukung Bobi ke Sumatera Utara, ya kan? Lalu di sini jadi semacam floating ya. Ngambang aja ini Anies bikin ngambang. Ya, jadi ada istilah plus itu kan. Secara hukum gimana? Iya, artinya kalau secara hukum tidak ada masalah sebetulnya, sah-sah saja, ya kan? Bahwa suatu kelompok partai atau fraksi yang tadinya katakanlah fraksi merah kemudian menjadi beralih menjadi fraksi kuning atau fraksi hijau, itu kan boleh-boleh saja. Cuman kan pada akhirnya adalah konsistensi dan komitmen bahwa sebagai contoh misalnya Partai Keadilan Sejahtera kan mempunyai katakanlah pemilih yang fanatik begitu, seperti itu, yang mengakar sampai dengan akar rumput seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini sudah mengarah akar rumput itu kepada seorang Anies gitu, pemimpin seorang Anies, dan memang sudah dibuktikan kepemimpinannya selama 5 tahun lalu, dan mereka mengharapkan belum ada yang menyanyi beliau, kinerja beliau, prestasi beliau gitu ya. Kemudian kepemimpinan beliau memimpin di Jakarta begitu ya pada waktu itu, kepada semua kelompok, pada semua golongan, kepada semua agama itu ditarik garis yang sama. Mereka tidak memandang bahwa Anies Baswedan itu seorang muslim hanya mementingkan kelompok muslim saja, kan tidak. Kelompok non muslim pun diperhatikan betul ya. Kelompok selain agama Islam begitu ya, apakah prasarana tentang sarana ibadahnya ya, apakah semacam pemberian ya, pemberian kepada kelompok-kelompok selain Islam itu ya, semua diperhatikan dengan jatah yang sama. Nah, itu diakui oleh kelompok-kelompok non muslim lain. Nah, sementara ini terus terang menurut saya ya belum ada saingannya seorang Anies itu. Jadi sangat sayang kalau beliau Anies Baswedan itu kalau pada saatnya nanti menjadi terabaikan atau diabaikan, termasuk oleh seorang PKS, oleh partai PKS sendiri, kan seperti itu. Jadi PKS ini saya harapkan betul-betul mempertimbangkan lah, walaupun terus terang udah merupakan suatu cacat ya dengan memilihnya Bobi Nasution di Sumatera Utara
itu seperti itu, mendukung mobil industri dan itu sudah formal ya, mendukung. Dan kita tidak tahu kalau di mana nanti di DKI ini ya kita berharap bahwa paling tidak setiap PKS masih tetap komitmen atau konsisten kepada pilihannya kepada seorang Anies begitu. Ya bukan hanya yang tadi dikatakan bukan hanya pemilih fanatik, tapi juga yang rasional. Kalau lebih rasional harusnya ya sudah mengarah ke Pak Anies Baswedan ya. Itu harusnya jadi pertimbangan utama ya bagi partai-partai. Setuju. Ya. Gitu. Jadi otak kiri dan otak kanan digunakan secara bersama. Secara rasional pun tidak ada pilihan selain Anies Baswedan yang paling menonjol saat ini. This is not change ya? Ya. Oke. Jadi tidak ada pilihan ya pemirsa. Ini luar biasa ini. Alumni UI ini menyikapi. Jadi pertama Bang Juju bilang sementara Anies masih floating untuk DKI, ya, floating karena belum jelas ini PKS, ya kan, jadi butuh satu komitmen ya Bang ya, seperti itu. Lalu tambah lagi juga Bang Budi mengatakan terakhir ini harus menggunakan otak kiri dan otak kanan ini harus rasional, ya, seperti itu Bang ya. Rasionalnya digunakan. Ya, rasionalnya digunakan. Jadi harus memang, tapi bagaimana kasihan nih Bang, kita tinggal 1 menit lagi nih, satu pertanyaan buat Abang, Bang Budi khususnya. Bagaimana menanggapinya nih, menyikapinya? Karena melihat sudah begitu maraknya masyarakat antusias, khususnya warga kota Jakarta ini, DKI ini, menginginkan sekali untuk Pak Anies naik kembali. Ya kan? Kalau sampai di floatingin terus, menurut Abang gimana nih pandangan Abang? Menyikapinya seperti apa? Ya, salah satu cara yang mungkin ada triki-triki ya Bang? Ya, salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah khusus Jakarta ini. Suara itu nanti bisa disalurkan. Jadi melalui channel-channel media maupun secara langsung ke partai-partai politik. Gitu. Jadi itu bisa menampung mayoritas suara-suara dari warga Jakarta ini. Oke. Lalu ada tambahan sedikit mungkin? Iya, jadi pertaruhannya kita memang karena awalnya partai PKS itu yang mendukung dan mempromosikan seorang Anies masih gitu. Berharap ini PKS untuk ini pertaruhannya pada PKS betul. Pertaruhan betul. Karena terus terang nama dan citranya partai tersebut sudah digadaikan di Sumatera Utara itu ya dengan mendukung Bobi Nasution digadaikan habis-habisan. Berarti kan pertaruhannya tinggal Jakarta. Iya. Nah, apakah mau atau mungkin saja kalau politik ya, mungkin di Jakarta mendukung seorang Anies begitu, kemudian di Medan mendukung atau di Sumatera Utara mendukung Bobi, walaupun tentu saja tercemar ya. Dengan pertaruhan nama PKS akan tercemar. Tapi anyway apapun, buat warga Jakarta sangat rugi sekali kalau seandainya seorang calon seperti seorang Anies Baswedan digugur atau digugurkan atau dibatalkan ya untuk menjadi pemimpin di Jakarta ini. Itu yang harus kita catat ya. Sangat disayangkan. Ya memang harus dicegah. Begitu. Iya. Jangan sampai ini jadi cacat nanti ya, kasihan. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Juju Purwantoro dan Bang Budi ini semua nih dari alumni Universitas Indonesia ya, yang hadir, yang bergabung juga ada di Bintang Mercy Indonesia dan dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia, beliau-beliau ini. Oke, terima kasih pemirsa, kita sampai ketemu lagi lain waktu di acara yang sama. Saya Vicky Balfas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juju. Sama-sama. Racikan Berita 1.